Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema renungan pada hari ini, supaya kamu tahu. Bapak Ibu, ketika kita menerima sebuah informasi yang kita anggap penting dan benar, biasanya kita segera membagikannya. Kita ingin agar orang lain mengetahui berita penting tersebut. Contohnya ketika kita mendapatkan informasi bahwa seseorang bisa terinfeksi COVID-19 meskipun ia telah divaksin. Informasi tersebut kita segera bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman kita, supaya saudara-saudara dan teman-teman kita yang sudah divaksin mengetahui, sehingga mereka tetap berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan. Sebab vaksin yang kita terima tidak memberikan kekebalan 100% bagi tubuh kita. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis dalam suratnya kepada jemaat di Asia Kecil menuliskan sesuatu yang penting dan benar agar jemaat Asia Kecil mengetahuinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mengapa hal ini harus dituliskan? Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, menyangkut hidup dan mati. Sebab jika ada hidup yang kekal, pasti ada juga kematian yang kekal. Dan ketika seseorang menolak hidup yang kekal, maka kematian yang kekal menjadi bagiannya. Demikian juga, tatkala seseorang meresponi akan hidup yang kekal, maka ia tidak mengalami kematian yang kekal. Di dalam ayat 11, di situ dituliskan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Berarti hidup yang kekal adalah pemberian Allah. Itu bukan sebuah hadiah yang kita terima karena usaha, melainkan sebuah pemberian besar yang tidak layak kita terima. Mengapa kita tidak layak menerimanya? Karena kita adalah orang yang berdosa. Yang layak bagi orang berdosa adalah hukuman. Dan hukuman yang tepat bagi orang yang berdosa adalah kematian yang kekal. Tetapi Allah demikian mengasihi kita, Ia menyelamatkan kita dari hukuman kekal itu lewat kasih karunia-Nya yang sangat besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu di dalam anaknya. Allah telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita, tetapi hidup yang kekal itu hanya dapat diperoleh di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hanya yang percaya kepada Yesus Kristus yang diselamatkan. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus yang beroleh hidup yang kekal. Sebab kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata di sana, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 12 firman Tuhan mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. Jadi ada 3 hal penting yang dituliskan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ia membukukannya, sehingga ia menuliskannya. Yang pertama, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Yang kedua, hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal. Dari mana kita tahu bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal? Kita mengetahuinya dari kesaksian Allah di dalam Alkitab. Maka penting sekali orang percaya tidak berhenti sampai percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi juga harus memiliki persahabatan karib dengan firman Tuhan.
agar kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita tahu di sini bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita memiliki kepastian hidup kekal yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tahu bahwa Bapak, Ibu memiliki hidup yang kekal? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian memiliki keyakinan, memiliki kepastian bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus? Jika saudara yakin, pastikan bahwa saudara memiliki dasar, memiliki alasan yang kuat lewat kebenaran firman Allah, sehingga saudara tidak mudah digoyahkan, tetapi menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang melandaskan iman percaya kita kepada Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami beroleh kasih karunia, mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang terus menolong kami, supaya kami boleh bergaul karib dengan firman Tuhan, sehingga kuda-kuda iman kami terus dikuatkan. Kami tidak mudah digoyahkan, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun, tetapi kami menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang setia kepada Tuhan, yang telah terlebih dahulu setia kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.